Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman kandang nafis, kali ini kita bikin konten untuk ikan ini manfish. Ini kemarin kawin ya. Jadi ikan manfish itu kawin, itu mulutnya berpagutan ya, saling memagut seperti itu. Ya, kawinnya manfish seperti itu ya. Jadi itu nanti teman-teman untuk yang pemula, kalau lihat ikan manfish tiba-tiba seperti saling menggigit, itu bukan saling menggigit ya kalau sudah sepasang ya. Itu sedang kawin. Ya, jadi jangan diganggu, dibiarkan saja karena itu bukan saling melukai, tidak. Tapi itu sedang kawin, jadi dibiarkan saja sampai dengan selesai. Nah, ini kemarin kawin, padahal sebelumnya ini baru masuk hari ke-6. Hari ini masuk hari ke-7 setelah bertelur ya. Jadi ini agak cepat kawinnya, baru seminggu sudah kawin ya. Nah, biasanya kalau sudah kawin begini 1 atau 2 hari kemudian itu sudah mulai mendekati tempat untuk melekatkan telur atau medianya. Nah, yang sana saya simpan paralon. Yang betina ini sudah selalu mendekat ke sana. Ya, semoga malam ini belum dilekatkan telurnya, karena kenapa? Ini masih air yang lalu ya, saya belum ganti. Kita bisa lihat di bawah amoniak banyak. Ya, teman-teman kandang nafis ya, untuk yang pemula hati-hati dengan budidaya ikan manfish sementara pada saat bertelur airnya sedang begini. Ini agak berbahaya untuk telur ya. Ini kalau bertelur, inilah yang akan membuat telur nanti cepat rusak ya. Jadi ini kita akan cuci, semoga malam ini belum bertelur ya. Besok kita akan cuci ini, kita ganti tanaman airnya juga, kita cuci daun-daunnya ya. Jangan sampai di situ ada amoniak melekat ya. Ini hanya untuk membuat dia tenang ya. Jadi kita jangan sampai membuat dia stres. Dan kalau teman-teman bisa lihat nih, posisi betina itu gemuk sekali badannya, di perutnya itu mau bertelur. Ini si jantan ya, yang tricolor, yang marble ini marble yang betina. Dia masuk tricolor juga sebenarnya karena dia ada agak kuning-kuning ya. Tapi kita kembali ke air ya. Ya, ini masih termasuk airnya bukan air bersih ya. Ini air kotor. Sangat berbahaya untuk ikan manfish, telurnya ya, telur ikan manfish jika dia bertelur. Jadi ini teman-teman kandang nafis, sebaiknya setelah melihat ikan itu kawin saling menggigit, kalau dilihat itu saling menggigit, besoknya itu baiknya sudah harus diganti. Jangan hari itu ya, karena hari itu dia masih kawin ya, jangan dibuat kaget hari itu. Pada saat dia kawin hari itu jangan, walaupun dia kawinnya pagi sampai dengan sore diganti, jangan dulu, biarkan dia tenang, kemudian besoknya ya, jangan hari itu tapi besoknya diganti airnya. Nah, untuk mengganti air ini jangan diserok pakai serokan kecil ikannya ya, apalagi yang betina itu akan stres, itu bisa jadi nanti tidak bagus saat bertelur. Jadi pada saat diserok itu diangkat, diusahakan diambil dengan airnya dengan wadah yang agak besar sehingga dia tetap dalam air ya, seperti itu. Nah, sebelum diambil, sebelum diangkat indukan-indukan ini atau yang betina dan jantannya ini, itu aerator ini harus dimatikan dulu agar kotoran-kotoran yang halus bisa mengendap, sehingga pada saat airnya kita ambil dengan airnya itu, airnya tidak terlalu kotor ya, seperti itu teman-teman kandang nafis ya. Nah, setelah itu
kita bersihkan semua akuariumnya. Ini juga ya dibersihkan dengan pasir-pasirnya di bagian atas saja, yang di bawah tidak perlu. Kemudian daun-daun tanaman ini ya juga dibersihkan, diusap aja sehingga tidak ada amoniak yang melekat. Setelah semua dibersihkan, kemudian masukkan air yang sudah diendapkan, atau kalau yang pakai air PDAM itu diendapkan dulu semalam. Kemudian dimasukkan air ya, kalau tinggi itu bisa sampai 30 atau 35 cm, bisa juga 40 cm tinggi airnya ya. Kemudian jangan lupa yang wajib ya, agar telur itu bisa sedikit yang rusak. Karena kalau telur 100% itu bagus semua gitu, kemungkinan kecil sekali dan jarang. Selalu saja ada yang rusak ya. Nah, ini pada saat mengganti air wajib pakai Methylene Blue. Nah, ukuran akuarium seperti ini 45 kali 4, 40 kali 4. Ini 45 ya, sorry. 45 kali 45, ketinggian 40. Ini air 35 tingginya ya, air 35 tingginya. Ini kalau pakai Methylene Blue pakai 6 tetes. Nah, nanti kalau dibilang 6 tetes terlalu biru. Iya, betul, terlalu biru mungkin kelihatannya ya. Kemudian jangan dulu masukkan ikannya ya. Kemudian masukkan garam segenggam. Masukkan garam segenggam, itu garam dapur yang tidak pakai campuran seperti yodium apa. Usahakan yang murni ya. Nah, kemudian larutkan ya. Entah itu dikocok pakai apa terserah. Ya, sebaiknya jangan pakai tangan. Ada sutil yang dari kayu, atau apa sih namanya, sendok yang dari kayu. Itu yang dari kayu itu yang bagus ya. Nah, pada saat diaduk nanti ada yang mengendap, nanti akan halus dan mengendap, itu usahakan disedot, dibuang, kemudian dibiarkan kurang lebih setengah jam paling kurang ya. Setelah itu baru masukkan indukan ini masih dengan airnya tadi ya, jangan dimasukkan dia diserok tanpa air, itu akan stres. Yang paling utama ini yang betina ya, karena ini saatnya bertelur ya, bukan saat kawin. Tapi kalau saat kawin ini yang paling stres, kalau diganggu ini yang paling stres, yang jantan. Bisa jadi itu tidak akan kawin. Tapi setelah sudah kawin mau bertelur, ini yang paling stres. Ini yang betina ini kita mesti perlakukan dengan dimanjakan ya, dengan berhati-hati. Kita bisa lihat telurnya itu di badannya, itu gemuk ya. Nah, setelah itu dimasukkan ikannya, dan usahakan tempatnya jangan tempat yang sering orang lalu lalang. Kenapa? Itu menfis akan terganggu pada saat dia melekatkan telurnya, kemudian ada yang suka lalu lalang. Dan karena pada saat itu juga dia akan selalu membersihkan kotoran-kotoran yang ada menempel di samping-sampingnya. Tapi kalau airnya kotor, itu agak setengah mati. Pasti banyak telurnya yang rusak ya. Seperti itu kejadian-kejadian yang kami alami ya, pengalaman yang kami alami. Nah, yang lalu itu Methylene Blue-nya sedikit saya pakai. Telur yang menetas itu hanya kurang lebih 10%. Nah, ini yang kedua, coba nanti kita lihat yang kedua seberapa banyak yang menetas ya. Dengan kondisi yang lalu Methylene Blue sedikit, selanjutnya yang berikutnya saya kasih Methylene Blue yang banyak. Kita coba lihat ya seperti apa, karena itu sudah menetas ya. Nah, ini teman-teman kandana fish ya. Ini Methylene Blue agak banyak. Ini airnya agak biru ya. Nah, seperti ini telur yang tidak jadi atau yang rusak. Hanya sedikit. Dibanding dengan yang lalu, di video yang sebelumnya itu 90%. Sementara ini setelah Methylene Blue-nya saya kasih banyak, itu yang gagal kurang lebih 40%. Itu yang gagal. Kalau yang dulu, yang video sebelumnya itu yang gagal
yang rusak telurnya 90%, ini hanya 40%. Artinya yang menetas kurang lebih 60%, dan seperti ini dia. Ini semua. Itu ya. Kita coba ini apa bisa enggak kelihatan ini. Ini agak kabur ya. Ini semua yang agak kabur sayang. Coba. Ini semua anakan dari ikan manfish. Sayangnya ini agak kabur. Ya, tapi ini kurang lebih 60% yang berhasil sampai ke sana ya. Ini sudah mulai menyebar. Besok ini juga belum bisa melayang atau berenang. Lusa ya, kurang lebih lusa baru bisa melayang. Nah ini teman-teman Kanana Fish ya, diperhatikan pada saat sudah kawin. Ingat, waktu kawin telur ikan manfish itu saling menggigit, itu kawinnya ya, dan jangan diganggu 1 hari full, jangan diganggu. Nah kemudian besoknya diangkat dan bersihkan airnya atau wadahnya, kemudian ganti dengan air baru yang sudah diendapkan, masukkan methyl blue kurang lebih 6 tetes. Kalau 40 kali 40 dia punya wadah, tinggi air 35 atau 40, 6 tetes methyl blue dan segenggam garam ikan atau garam dapur ya, yang belum dicampur dengan yodium. Nah hasilnya seperti ini, telur sedikit yang rusak ya. Pada saat di tempat baru diangkat pipa paralon, ini methyl blue sama ya, hitungannya sama dengan yang satu. Kalau di tempat asalnya, kalau 40 kali 40 sama seperti 6 tetes methyl blue segenggam garamnya ya. Kemudian dilarutkan dan selanjutnya dimasukkan ini dan dimasukkan aerator. Aerator jangan terlalu kencang ya, ini belum bisa berenang, akan terganggu ya. Kalau anak-anak dari manfish sudah bisa berenang, ini bisa ditambah ya. Selagi belum bisa berenang cukup seperti ini. Nah demikian teman-teman Kanana Fish ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.